Oke, Sobat Papers, sekarang kita sudah berada di mana ini ya? Di Musi Banyu Asin, Muba. SPB UKM 12. Nah, tadi kita mendapatkan pengalaman luar biasa, pengalaman yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya. Dilempar bajing loncat batu tadi ke mobil kita. Namun alhamdulillah berkat doa kita semua, berkat doa Sobat Papers sekalian, kami masih dilindungi oleh Allah dan masih sampai ke sini dengan selamat alhamdulillah. Coba di shoot ini dampak dari pelemparan tadi. Kayaknya batunya segede ini tuh. Aku menyaksikan dengan mata kepala langsung. Jadi respon langsung sambil nyetir, wah, langsung suara itu menggetarkan kita satu mobil. Jadi luar biasa. Jadi sangat perlu ya sebelum melaksanakan perjalanan itu kita berdoa meminta perlindungan dan keselamatan dengan yang Maha Kuasa. Cuman satu muncarnya itu. Kalau diperhatikan dia keluar dari apa namanya Bu? Semak apa ya? Rumput yang tinggi itu dari pinggir jalan ya, keluar dari rumput melompat setinggi mobil ini tadi, dan menghempaskan batu ke, mungkin diarahkan maksudnya ke bagian depan, kaca depan. Namun karena kita kebetulan kecepatannya cukup tinggi tadi, jadi agak meleset. Jadilah dia di antara depan dan tengah. Insyaallah. Insya Bapak tadi ya? Kita Amin. Jadi cepat doa ini semuanya. Cepat dikit. Oke. Kita lanjut lagi ke video selanjutnya ya. Dadah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Papers dimanapun kalian berada, Sobat Misha juga, semoga kalian senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan serta naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Di saat ini kami ingin berbagi kisah dari perjalanan kami ke Pulau Bangka kemarin, berkunjung ke tempat kakek dan nyanyinya Misha ke Pangkal Pinang. Banyak cerita, banyak kisah ya Bun ya, yang kita juga tidak pernah menduga kalau itu semua akan terjadi ya Bunga. Apa itu kejadiannya Cik? Itu saksi hidup di depan. Jadi Sobat Papers, kami kemarin itu kan memang berangkat itu agak sore, bukan agak sore lagi, memang udah petang Bun ya. Jam 4 lah dari Bengkulu Kota meluncur ke Sumatera Selatan. Jadi kita khawatir itu di daerah apa itu Bun? Kepala Curug itu di Kabupaten Rejang Lebong, Sobat Papers. Itu kan terkenal ya, daerah yang rawan apa Bun? Texas dan memang sudah diwanti-wanti sama orang tua kita, sama kakek dan nyanyinya Misha dan juga neneknya Misha. Kalau bisa jangan terlalu sore berangkatnya. Tapi karena ayah Misha ini kemarin menyelesaikan
pekerjaan di kantor juga. Kebetulan itu pas di ujung bulan tanggal 31, jadi kita agak mengalami keterlambatan. Dan juga bunga pesanan itu ya, pesanan buket dari Pengadilan Agama kemarin juga. Jadi ada beberapa hal dan lain hal yang kita tidak sangka-sangka itu menjadi keterlambatan untuk keberangkatan. Jadi kita berangkat jam 4 sore setelah azan asar berkumandang. Kita berangkat dari Bengkulu kota menuju ke Sumatera Selatan. Dan itu kita kenceng ya, ngebut itu dari Bengkulu, ngebut karena itu tadi, karena khawatir ya di daerah Kepala Curug tadi di Binduriang itu agak rawan, jadi kita agak tancap gas. Kemudian sampai ke Binduriang itu sekitar pukul berapa ya? Maghrib ya, maghrib. Belum sampai jam 7 kayaknya. Setengah 7 lah masuk. Kita melewati Binduriang itu kurang lebih sekitar 1 jam ya, kurang lebih lah ya. Sampai pada mulai tanding, akhirnya masuk ke kabupaten, ke kota Lubuk Linggau. Nah, sepanjang jalan gimana Bunga waktu masuk ke Binduriang? Karena kan memang daerah situ kan terkenal haji meloncat, pembegalan kayak gitu dah. Agak menyeramkan sih. Dan udah prepare, udah ditutup kancanya pakai kain. Tirai. Untuk bagian yang cewek-cewek. Tapi lewat, alhamdulillah lewat. Lewat. Selamat. Dan kita akhirnya sampai di Lubuk Linggau itu jam berapa ya? Isya ya, masuk waktu Isya. Jadi pas betul kita sampai di Lubuk Linggau, mampir istirahat, sholat dan makan. Jadi maghrib kita tadi yang kita di sepanjang di Binduriang di Kepala Curug itu kita jamak takhir di waktu Isya nih. Jadi sekalian sholat Isya dan maghrib istirahat, kemudian makan, sholat makan, isoma. Terus istirahat sekitar berapa lama itu ya waktu itu? Sekitar jam 8:30 kayaknya. 8:30 lah kurang lebih. 8:30 selesai kita istirahat, sholat dan makan. Kita gas lagi Bun ya. Kita gas lagi dari Lubuk Linggau itu Sumatera Selatan. Nah, Bunda sempat nanya waktu itu apa Bun? Gimana? Berapa jam lagi? Kan Bunda nanya waktu itu, ya gimana jalan ke Sekayu? Aman nggak ya? Oh iya dah. Gue tinggal. Gimana jalan ke Sekayu? Jadi sepengalaman kami dulu juga beberapa kali pernah lewat Sekayu menuju ke Palembang itu, alhamdulillah sih aman walaupun malam. Nah, kita jalan itu kan kemarin dari Lubuk Linggau, terus masuk ke Musirawas, Morabeliti itu udah lewat, alhamdulillah. Jalannya gimana Bun itu? Dari Lubuk Linggau. Biasanya sebenarnya banyak pemukiman, nggak terlalu terus jalannya tuh nggak terlalu banyak hutan, tapi agak sepi karena malam.
Iya, memang jalan dari Lubuk Linggau ke Sekayu itu memang agak banyak apa hutannya ya, Bunga. Kunci banyak hutan, sepi juga karena memang hutan dan gelap, penerangan jalan juga kurang, pencahayaan lampu jalan itu nyaris sedikit sekali ya. Agak mencekam, tapi karena sugesti pengalaman selama ini kita lewat sana itu aman-aman saja sampai akhirnya kita sudah mendekati Sekayu. Sebenarnya itu jam berapa itu, Bunga ya? Jam 1 kurang lah, hampir dulu ke masjid. Oh iya, itu jam-jam setengah 1 ya, mampir ke masjid, sobat. Jadi mampir ke masjid itu untuk Onci waktu itu ya, Onci mau pipis waktu itu kan. Jadi pas juga Ayah Misa juga nggak tahan lagi nih, mau buang air besar. Jadi sekalian mampir itu beberapa kilo lagi ke Sekayu kota, Bun ya. Beberapa kilo lagi. Mampir di situ di masjid. Masjidnya itu area untuk parkirnya luas dan masjidnya juga bagus, cuma di bagian tempat wudhu kemudian toilet itu agak gelap, kurang pencahayaan. Nah, jadi kita parkir mobil di parkiran, dan di parkiran itu mobil banyak sekali. Nggak tahu itu mobil siapa aja, tapi kayaknya itu punya masyarakat sekitar. Memang ada mobil yang plat dinas, plat merah gitu, yang diparkir di sana. Akhirnya Moci sama Ayah Misa masuklah ke toilet untuk buang air, buang hajat. Nah ini agak nggak tahu ya, ini apa ada mistisnya gitu atau gimana, nggak tahu lah, agak horor gitulah ya. Jadi masuk, sebenarnya ada lampu ya, Bu Enci ya, ada lampu di toiletnya kita nyalakan, cuma memang sepanjang jalan menuju ke sana itu gelap, ke toilet. Masuklah ke toilet masing-masing. Kami ini toilet Onci berhadapan, Ci ya, dengan abang. Onci berhadapan, hadapan toilet kami. Onci toilet sebelah kanan, Misa toilet sebelah kiri. Masuk. Buang air besar nih ceritanya kan. Onci buang air kecil ternyata ya. Nah, aku pikir itu Om Ci ini Irsan ini dia juga buang air besar. Aku panggil kan, Om Ci buang air besar juga ya. Tapi ada suara-suara kayak gitu, kayak orang buang air besar juga gitu kan. Tapi nggak ada sahutan. Akhirnya bergegas lah aku menyelesaikan buang air besar itu. Selesai, keluar ke toilet yang di seberang itu, di hadapan kami itu. Ketok-ketok, ada orang buka pintu. Ternyata nggak ada orangnya, udah kosong. Ternyata udah. Akhirnya aku pulang lagi ke mobil. Ternyata Om Ci sudah ada di mobil. Nah ini kejadian sebelum pelemparan ya, lemparan batu. Ini agak kocak. Ada sih sebenarnya, cuman agak ngeri juga, ada agak merinding ya. Jadi habis itu selesailah ceritanya kita di masjid itu buang air. Selesai, kita lanjut lagi perjalanan. Lanjut lagi dari sana kita masih sendiri, belum ada kendaraan lain. Ini Bunda sama Bunga tidur ya. Cuman Onci tidur enggak kan? Onci ngelihat navigasi kan, Google Maps. Akhirnya jalan terus. Nah, sebelum kita mampir istirahat mampir di masjid tadi untuk buang air, kita tuh barengan sama mobil. Salah itu dia agak mirip kayak mobil Ayla itu punya. Mobil kecil. Nissan kayak gitu. Nissan apa itu ya? Kalia. Hah? Ada mobil Kalia yang tiga. Bukan yang
merah itu ya, merah yang kecil yang kencang itu March ya, Nissan ya, Nissan March itu sebelumnya kita konvoy bareng sama dia itu kan, karena kita mampir buang air tadi, kehilangan jejak, sendirian kita melanjutkan perjalanan. Nah tapi nggak lama dari situ kita jumpa lagi sama Nissan itu, Nissan Mars itu, mobil itu yang konvoyan kita sebelum ini. Akhirnya kita bareng dari abis itu lumayan sekitar setengah jaman. Nah jam 1 tuh masuk, jam 1 kan, jam 1 lewat kejadian. jam 1 lewat ya, sekitar jam 1-an lewat lah ya, dini hari. Akhirnya nggak tahu itu udah mulai masuk ke daerah yang sawang ya. Sawangan itu kayak apa ya, sepi, terus juga hutan. Kemudian ini apa di kiri, nah itu di kiri kanan jalan, di apa tepian jalan itu rumputnya tinggi itu, hampir bisa setinggi badan orang dewasa lah kurang lebih rumput-rumputnya. Jadi itu yang membuat sepertinya suasana seperti itu mendukung sekali memang untuk yang begal itu ya, bukan begal kalau di sana itu kayaknya lebih ke bajing loncat. Karena jadi sobat Favers, setelah itu ini agak mundur dikit. Setelah itu kan kita dari istirahat tadi kan konvoyan lagi dengan mobil yang kita sebelumnya konvoyan itu berdua. Nggak tahu tiba-tiba mobil itu kenceng. Habis itu kita ini agak, karena gimana ya, agak ngantuk juga kayaknya. Kemudian penumpang ini kayaknya agak dikurangi kecepatan katanya. Agak dikurangi sedikit kecepatannya, jadi agak melambat kita. Dan yang konvoyan tadi tuh udah kenceng ninggalin kita, jadi kita sendirian. Nah nggak lama dari jam 1-an itu, dari sebelah kiri mobil kita di pinggir di sawang itu, di rumput yang tinggi itu ya Onci, muncul seorang yang melompat tinggi sekali, setinggi mobil kita. Padahal itu di sebelah kiri jalan itu kan tepian jalan itu agak curam, agak rendah ke bawah lagi gitu kan, agak turun lagi gitu tanahnya. Kalau logika kita kan, wah ini nggak bisa, kok bisa setinggi mobil lompatannya, luar biasa sekali. Akhirnya dia keluar dari sawang itu setinggi mobil, bawa ternyata batu segede apa Onci? Segede kepala lebih deh, segede inilah, ini segede kepala kurang lebih lah. Jadi besar itu, sambil melompat, kemudian dihempaskan dari atas sambil melompat itu. Dia udah ada kayak ninja lagi lompatnya kan. Aku aja itu sebenarnya kalau jujur waktu itu juga, waktu kejadian itu gar bunyi suara hempasan batu itu, merinding minta ampun, luar biasa. Langsung ngucap lah segala macam, Allahu Akbar, la ilaha illallah, la haula wala quwwata illa billah. Itu bukan main lagi. Tapi alhamdulillah setelah dilempar itu ternyata sepertinya dia mengarah ke bagian, nggak tahu depan atau belakang ya, bagian tengah, jendela depan atau jendela tengah penumpang sebelah kiri. Jadi yang di depan kan Om Ci, di tengah itu Bunda Misha sama Misha, nggak tahu. Iya, mungkin sebenarnya dia mau ngincar depan, bagian depan kayaknya. Tapi karena kita juga nggak terlalu pelan sih sebenarnya, kecepatan sekitar 80 sih, 80 km per jam. Jadi agak meleset lah lemparan itu. Alhamdulillah batu besar itu hanya mengenai tulang antara jendela depan mobil dan jendela tengah. Nah setelah pelemparan itu
di belakangnya tidur, cuman sempat kaget ya Bos. Sentak. Gimana Bunga? Gimana Bunga? Aku kebangun tuh sentak. Terus Iya, dengar itu lemparan batu, kirain apa sih? Kayak kerikil dari bawah mobil. Tapi mikirnya iya sih kok plastik. Bunda waktu itu Gila. nggak Benar tidur, tersentak. mana tidur? Enggak out kali itu. Nah terus gimana tuh? Oke deh. Kan Terus ya kaget langsung Wah. mikir itu sih kayaknya emang wah itu kena nih kayaknya. Kena nian ternyata. Tapi alhamdulillah rabbil alamin. Nggak sampai pecah yang ini dan bisa langsung lanjut ke perjalanan kita. Cuman udah enggak kayaknya itu deh. tapi habis itu Bunda tidur lagi. Ya udah kalau udah selesai tidur udah. Iya, Bunga nih tidur lagi ya. Tidur lagi. Omci, ya, Kebangunnya karena gara-gara itu lah. Omci nggak tidur, sobat Vapers. Jadi yang nggak tidur ya otomatis driver ya. Kemudian ini pendamping driver. Pendamping driver Omci. Jadi dia ngeliat navigasi. Dan Omci juga agak kaget kebetulan ya. Lihat map tiba-tiba gua hempasan batu itu tidak diduga-duga ya. Di luar. Aku sempat lihat sih orangnya, cuman nggak begitu jelas karena itu kejadian sangat cepat. Wajahnya sekelibat kelihatan, cuman nggak bisa kita simpulkan karena itu memang luar biasa cepat sekali kejadiannya. Dan aku nggak mikir apa-apa, pokoknya gas terus. Itu dari 80 km per jam jadi 140 km per jam langsung bus. Jadi nggak berhenti lagi karena kita pas juga nggak Bunga, kalau panik nggak terkontrol lah. Alhamdulillah waktu itu bukan panik sebenarnya Bang tuh. Kaget, oh ya kalau kaget tuh pasti. Cuman gimana ya, pokoknya spontan lah, teringat apa kata-kata dari kawan-kawan di kantor sebelum berangkat. Kalau kejadian katanya pokoknya langsung terus aja, jangan berhenti. Jadi itu yang terngiang-ngiang, akhirnya ya udah makin tancap gas habis itu. Akhirnya kita melanjutkan perjalanan sampai ke Sekayu Kota. Sampai di Sekayu Kota baru kita cek, ternyata kita penyot dan itu luar biasa, tidak disangka-sangka segitu penyotnya juga. Ternyata batunya juga besar kalau dilihat dari penyotnya dan memang berat gitu kan. Jadi seperti itu sobat Vapers, perjalanan kita kemarin, pengalaman yang kita tidak juga pernah sangka-sangka, tidak pernah duga-duga, ternyata kita alami sendiri gitu. Kalau Bunda bagaimana rasa ini tentang pengalaman yang kita alami kemarin? Nah, memang situ ada resiko kayak gitu dan beneran kejadian. Karena jam berangkat dekat. Oke. Terus? Ya itu juga jadi pelajaran yang nyata. Kalau Bunga gimana Bunga? Di luar dugaan. Karena kan udah lewat daerah Binderiang, lewat daerah-daerah yang terkenal Texas itu kan udah lewat. Jadi kayak kemarin tuh mikirnya oh udah tenang kan. Taunya masuk daerah situ kena kita dana, jadi di luar dugaan. Nggak nyangka apa sih. Shock juga ya. Shock. Gitu ya. Sangat shock. Kalau Om sih gimana sih? Pengalaman yang sebelumnya belum pernah ya? Sebelumnya belum pernah Maka nggak dialami. kembali. Tapi itu sebenarnya lewat sekali sebenarnya. Lewat sekali. Udah itu kita landang arah ke ini Palembang. Oh, iya. Iya. Bapak nelpon sudah itu kan. Betung ya. Daerah Betung sobat Vapers ternyata. Bukan sebenarnya sih dulu masih Itu dekat sebenarnya Bling, kan? Sekayu tuh kita keluar itu sebenarnya. Soalnya masjid itu masih Kan itu kan masjidnya ya.
sekitar Sekayu Kota ya, tapi belum masuk Sekayu Kota tapi ya. Udah. Itu kita kan ngisi bensin di Sekayu. Oh. Udah lewat itu. Itu tuh kita sudah tuh berhenti sebelum masuk ke Palembang tuh pas nengok di pom bensin lah dekat-dekat Palembang. Itu tuh. Oh ya. Oh iya. Iya, Pokoknya kita masjid kita yang kita singgah itu masih Banyu Asin, pangkal Oke. masjidnya. Wilayah tempatnya nggak tahu sih. wilayah tempatnya kita nggak tahu, cuma sekitaran jam dini hari itulah ya kejadiannya, jam 1 lewat lah sekitar itu. Jadi kita juga agak blank jadinya, di daerah mana, jadi lupa juga. Tapi yang terpenting memang itu tadi ya, kita sebelum berangkat itu memang harus ya prepare sudah jelas. Maksudnya memperkirakan juga, perkirakan keamanan di perjalanan. Jadi pelajaran juga untuk kami tentu yang mengalami, dan juga untuk sobat favors yang juga mau perjalanan jauh, yang perlu diperhatikan yaitu keamanan di setiap perjalanan yang akan kita lewati itu, dan juga jam berangkat juga memang perlu disesuaikan. Jadi agar tidak apa namanya Bun, tidak tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan ya, seperti yang kami alami kemarin ketika perjalanan menuju ke Bangka. Ya, mungkin itu sobat Povers cerita perjalanan yang kami kemarin alami. Mudah-mudahan selanjutnya kita akan senantiasa dalam perlindungan juga naungan Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya itu kemarin tidak terlepas dari doa-doa orang tua kita juga ya, dari ibu, neneknya Misha, dari Nyai, dan juga kakek Misha. Karena setelah kejadian dilempar itu nggak lama itu kakek Misha nelpon memang. Jadi kita juga jangan lupa untuk minta doa kepada orang tua kita, dan juga kita juga berdoa ketika kita akan melakukan perjalanan, agar perjalanan kita dapat berjalan dengan selamat sampai ke tujuan dan kembali lagi ke tempat kita. Barangkali itu sobat Povers video kali ini. Sampai ketemu lagi di part selanjutnya video kita di Pulau Bangka. Masih banyak part-partnya ini yang belum kita share ya. Ini baru video ketika kita sampai di Pulau Bangka. Jadi saksikan terus video perjalanan Misha di Explorer Pulau Bangka. Sampai jumpa, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.